Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar, jumpa lagi dengan saya, Langgeng Widoyo, calon guru penggerak dari Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual budaya positif, yaitu demonstrasi pemahaman mengenai restitusi dengan melakukan praktik segitiga restitusi. Apa sebenarnya restitusi itu? Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi menghargai nilai kebajikan. Maksudnya, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kemudian, restitusi sebagai evaluasi. Maksudnya, melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah, sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Blasser tentang solusi menang-menang. Ciri-ciri restitusi. Ciri yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. 3. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Dan yang terakhir, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang membedakan restitusi dengan disiplin yang lain adalah 1. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian yang kedua, restitusi menguatkan murid untuk benar-benar mengubah perilaku. Yang ketiga, restitusi fokus pada solusi. Dan yang keempat, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tahapan pada restitusi. 3 langkah restitusi berdasarkan prinsip penting teori kontrol adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan teori kontrol, semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan teori kontrol, kita semua memiliki motivasi internal. Ketiga langkah strategi tersebut direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah itu tidak harus dilakukan satu persatu. Banyak guru menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi itu sendiri. Berikut adalah segitiga restitusi. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan.
Pernyataan yang biasa diucapkan dalam langkah ini adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa, dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Pertanyaan yang biasa diucapkan dalam hal ini adalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai keyakinan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan yang biasa diajukan dalam tahap ini adalah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dan berikut ini adalah demonstrasi melaksanakan praktik segitiga restitusi pada kasus yang pertama, yaitu kasus yang berada di sekolah. Kasih apa enggak? Mana uang kasihnya? Kasih apa enggak? Kasih apa enggak? Mana? Kalau habis kan ya susah. Aku mau. Aku bos. Beli apa enggak? Enggak. Kasih apa enggak? Enggak. Kasih apa enggak? Nih. Gimana? Alatnya apa? Jadi, kamu tahu kenapa saya lakukan ini? Kenapa kira-kira? Teman-teman, perjuangan mendapat bersalah. Tapi nggak apa-apa, semua orang melakukan biaya tuntunan. Aku juga pernah memberikan nanti kamu sebenarnya bisa melakukan hal yang lebih dari itu. Tapi kamu tetap melakukan. Kira-kira kamu melakukan itu karena apa? Jadi kamu tidak punya uang saku atau uang sakunya habis bisa menolak karena nah, sebenarnya kamu bisa mendapatkan sikap yang lebih baik yang lebih baru lagi dari karena kan bisa memiliki keyakinan yang ada di dalam. Kira-kira bagaimana dengan keyakinan itu? Kamu bisa melakukan keyakinan atau tidak? Keyakinan apa? Kira-kira yang kamu lakukan?
Dan berikut ini adalah demonstrasi melaksanakan praktik segitiga restitusi pada kasus yang kedua. Kasus ini berada di dalam kelas. Silakan ke depan untuk mempresentasikan salah satu dari kalian. Ayo, siapa yang ingin ke depan dulu? Aku aja yang maju. Aku aja yang maju. Aku aja. Aku aja yang maju. Aku aja. Aku aja yang maju. Ini kok bisa sampai kenapa? Saya mau maju Pak presentasi ini. Tapi Syaira merebutnya. Saya juga ingin maju presentasi Pak. Kalian jadi harusnya bersama dulu diskusi. Nah, kalau seperti ini kan mengganggu hak teman-teman kalian dalam belajar. Sekarang kalian ikut saya untuk ke ruang observasi. Baiklah, tadi kamu saya pakai di sini karena kelas membuat keributan. Menurut kamu, apakah perbuatan itu baik atau salah? Salah ya. Tapi nggak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi wajar. Karena tidak ada manusia itu yang sempurna. Pak Lampu dulu juga pernah banyak melakukan kesalahan. Tapi mari kita bersama-sama untuk menyelesaikan. Antara Syaira dan Gera juga tidak ada yang salah. Tidak, Pak Guru juga tidak akan mencari siapa yang salah. Tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini agar tidak terulang kembali. Ya, bisa memahami. Nah, kemudian sebenarnya kebutuhan apa yang kalian inginkan dari peristiwa tadi? Saya ingin presentasi Pak. Tapi Syaira merebutnya. Tapi saya juga ingin presentasi. Aku dulu lagi. Ya, tidak. Ada yang salah. Sekarang kita cari solusinya. Tadi menurut kalian kebutuhan itu memang kamu ingin tunjukkan, ingin menunjukkan bahwa kamu itu mampu. Ya, tapi tidak bisa dengan cara membuat narasi untuk menunjukkan di depan. Kamu bisa menggunakan dengan cara yang baru, dengan cara yang lain. Misalnya dengan diskusi terlebih dahulu. Nah, keyakinan kelas apa yang sebenarnya kalian inginkan dari hari ini? Saya coba, apakah kamu sudah melakukan keyakinan kelas? Belum Keyakinan kelas apa yang belum kalian lakukan? mengikuti pelajaran dengan tertib. Mencari menghargai teman-teman. Nah, itu bisa mengerti. Keyakinan kelas itu harus kalian patuhi karena berasal dari diri kalian sendiri. Nah, seperti apa? Kebaikan seperti apa yang kalian inginkan sekarang? Jadi kalian bisa berjanji tidak akan mengulangi. Jadi Pak Wadun akan melihat seperti apa besok, seperti apa yang kalian lakukan besok dengan pelajaran yang sama dari Pak Wadun. Kira-kira untuk besok ada masalah apa yang harus kalian lakukan? Terima kasih kalian. Sekarang bisa kembali ke tempatnya. Dan berikut ini adalah tanggapan dari murid setelah melaksanakan restitusi. Saya menjadi menyesal telah membuat yang tidak baik, yang mengganggu teman untuk memenuhi keinginan saya. Tapi Pak Guru tidak menghukum atau memberi sanksi kepada saya. Tapi saya diberi hukuman untuk memperbaiki diri yang akhirnya saya tahu keyakinan kelas, yaitu saya akan lebih menghormati dan menghargai orang lain. Sangat senang mendapatkan bimbingan dari Pak Langgeng. Saat itu saya emosi sehingga membuat gaduh dan mengganggu gerak teman-teman saya.
Meskipun saya bersalah dan melanggar keyakinan kelas, tapi saya tidak merasa direndahkan atau disalahkan. Tetapi penyelesaian Pak Langgeng membuat saya sadar untuk meyakini keyakinan kelas yang telah saya sepakati. Dan hal itu membuat saya menjadi sadar atas semua kesalahan saya dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan saya lagi. Berdasarkan kasus 1 dan 2, refleksi yang dapat saya lakukan adalah refleksi dari kasus 1. 1. Kebutuhan yang diinginkan Randy adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua, pemberian restitusi pada kasus Randy dapat mengevaluasi dampak dari tindakannya pada orang lain. Dan yang ketiga, restitusi yang guru berikan membuat Randy menebus kesalahannya yang berasal dari inisiatifnya sendiri. Dan restitusi membuat Randy mengenali dirinya dari dalam untuk memperbaiki diri. Refleksi dari kasus yang kedua adalah: yang pertama, Syaira dan Keira sama-sama ingin memenuhi kebutuhan penguasaan pada dirinya. Yang kedua, pemberian restitusi dapat memberikan pada mereka mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka. Dan yang ketiga, restitusi juga berdampak baik pada Syaira dan Keira untuk menciptakan kondisi agar dia bisa melihat ke dalam diri mereka dan memiliki motivasi intrinsik untuk mengubah kesalahannya menjadi nilai kebajikan dan dapat kembali pada kelompoknya. Demikian tadi demonstrasi kontekstual melakukan praktik segitiga restitusi untuk membangun dan menumbuhkan budaya positif di sekolah. Semoga dapat mengubah paradigma kita terhadap disiplin positif di sekolah kita. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.